Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fami dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Akidah Akhlak yang berjudul Iman kepada Malaikat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Dari mulai saya, Zulfa Nailil Izzah, teman saya Farvena Malinda Absari dan Alia Khisna Khairunisa. Untuk pembahasan pertama mengenai tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua yang berarti meyakini adanya malaikat. Malaikat menurut bahasa adalah bentuk jamak dari bahasa Arab yaitu malaka yang berarti risalah atau utusan. Sedangkan malaikat menurut istilah adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan menyampaikan nama-nama dan tugas-tugas para malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Allah. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada makhluk Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Mungkar yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur tentang keburukan yang dialami semasa hidupnya. Yang keenam, malaikat Nakir yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur tentang kebaikan yang dialami semasa hidupnya. Yang ketujuh, malaikat Rokib yang bertugas mencatat amal baik pada manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk pada manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Alia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang apakah manusia lebih mulia dari malaikat? Jawabannya adalah iya, karena ada beberapa landasan yang membuat manusia lebih mulia dari malaikat. Yang pertama yaitu malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan Allah tentang nama-nama benda. Sedangkan Nabi Adam yang merupakan manusia dapat menjawab dengan tepat dan benar. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-32 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua, yaitu manusia dianugerahi nafsu dan akal. Jadi, jika manusia bisa mengontrol nafsu dan akalnya, maka derajatnya akan lebih baik dari malaikat. Tetapi jika manusia tidak bisa mengontrol keduanya, maka manusia lebih buruk dari hewan. Yang ketiga yaitu manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi. Kenapa manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah di bumi? Karena manusia mempunyai kelebihan wawasan, intelektual, dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Slide selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Adapun hikmah beriman kepada malaikat yaitu yang pertama kebenaran iman. Rukun iman sendiri terdiri atas 6 rukun dan rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Barang siapa yang beriman kepada malaikat berarti telah memenuhi salah satu rukun iman dari 6 rukun iman tersebut. Adapun orang yang mengingkari rukun iman tersebut maka ia adalah kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang kedua yaitu semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang para malaikat, bahwasannya kita dapat berpikir hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk malaikat. Yang ketiga yaitu mengetahui berbagai rahasia alam dan makhluk sehingga menambah keimanan hati seorang mukmin.
mulai dari langit, bumi, gunung, tumbuhan, proses terjadinya siang dan malam, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mendapat keamanan dan ketenangan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan malaikat untuk menjaga manusia dari para musuh. Oleh karena itu, jiwa manusia pasti akan tenang dan hatinya pun akan tentram. Yang kelima yaitu mencintai amal-amal solih dan tempat-tempat mulia. Bahwasannya malaikat itu mencintai orang-orang yang melakukan amal solih. Karena dengan kita melakukan amal solih, maka kita akan mendapatkan doa dan sholawat malaikat. Terus mencintai tempat-tempat mulia. Yang dimaksud tempat-tempat mulia di sini salah satunya yaitu masjid. Karena di dalamnya terdapat kemuliaan yang sangat banyak. Salah satunya adalah bahwasannya Allah menugaskan malaikat untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang berada di tempat yang mulia. Yang keenam, membenci maksiat. Sebagaimana beriman kepada Allah itu akan menambah ketaatan seseorang, maka ia akan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Allah juga telah menugaskan malaikat untuk mencatat segala amal buruk yang dilakukan manusia sehingga manusia akan bertindak lebih hati-hati terhadap hal yang akan dilakukannya sehingga bermanfaat kelak di akhirat nanti. Yang ketujuh yaitu memperbaiki amal perbuatan dengan mencontoh malaikat, seperti tawaduk kepada Allah atau menjauhi sifat sombong. Yang kedelapan yaitu banyak berzikir dan berseru terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki tugas dan pekerjaan sendiri untuk membantu manusia, misalnya mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Semua hal yang dilakukan malaikat tersebut tentunya bermanfaat bagi manusia dan mampu menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vervana Malinda Apsari. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yakni tentang jin, iblis, dan setan. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian jin. Kata jin secara bahasa adalah nama jenis kelompok. Kata tunggalnya yaitu jinniun yang diambil dari kata al-ijtinan yang artinya menutup diri atau bersembunyi. Mereka dinamakan demikian karena menutup diri dan tersembunyi dari pandangan mata manusia sehingga tidak terlihat. Secara istilah, jin adalah jenis ruh yang berakal dan memiliki keinginan, yang diberikan beban sama seperti manusia. Mereka tidak bersifat materi, tertutup dari panca indera, tidak terlihat dalam tabiat dan rupa asli mereka. Mereka juga makan, minum, menikah, mempunyai keturunan, bahkan amalan-amalan mereka juga dihisab di akhirat kelak. Oke, selanjutnya yaitu pengertian iblis. Iblis sendiri diambil dari kata al-ablas yang artinya putus asa dari rahmat Allah. Para mufassir berbeda pendapat tentang sosok iblis yang sebenarnya. Apakah mereka berasal dari malaikat atau berasal dari lainnya? Pendapat yang menenangkan jiwa yaitu pendapat yang menyatakan bahwa iblis bukanlah dari golongan malaikat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni yang pertama, iblis maksiat dengan Tuhannya, sedangkan malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, iblis itu diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, iblis itu mempunyai keturunan, sedangkan malaikat tidak mempunyai keturunan. Mereka tidak menikah dan tidak mempunyai jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian setan. Kata setan sendiri berasal dari syatona yashtunu yang artinya jauh. Karena setan jauh dari kebenaran atau jauh dari rahmat Allah. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, setan itu sendiri berarti segala sesuatu yang menyimpang tabiatnya berupa kejahatan, baik dari jenis maupun jin.
sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 112, yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa atau kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya, cukup sekian dari materi kami. Semoga bisa diambil beberapa pelajaran, dan dari kami juga bisa mengambil pelajaran juga. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.